Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 15 November 2022. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Dara Putinova. Ini beragam informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, 4 orang nelayan yang melakukan aktivitas di perairan barat Sumatera Utara hilang kontak. Personil Basarnas gabungan telah dikerahkan untuk mencari keberadaan nelayan tersebut pada 2 unit kapal perahu yang alami kecelakaan. Personil Basarnas Nias hari ini melakukan operasinya pada 2 lokasi yang berbeda, yakni terkait hilangnya 1 orang nelayan asal Kabupaten Simeulue Aceh, serta 3 orang nelayan asal Botolaka Nias Utara yang diduga hilang kontak dan alami kecelakaan kapal di sekitar Pulau Pini, Kabupaten Nias Selatan. Khusus 3 nelayan asal Nias Utara dikabarkan hilang kontak sejak 8 November, tetapi siogianya kembali ke darat pada Sabtu 12 November. Namun hingga saat ini pihak keluarga masih mencari keberadaan nelayan tersebut dengan bantuan pihak kantor pencarian dan pertolongan Nias. Informasi yang dihimpun nelayan yang masing-masing merupakan pria dewasa tersebut adalah Seniman Zai, Keriman Zai, dan Serius Zai yang melakukan pencarian ikan di seputar Pulau Pini dan Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan. Sementara kondisi cuaca ekstrim berupa badai dan gelombang tinggi telah diduga sebagai penyebab kapal motor bersama 3 nelayan di atasnya alami kecelakaan. Hari ini pihak Basarnas gabungan TNI Polri telah diberangkatkan menuju lokasi peristiwa dan di waktu bersamaan operasi SAR hari ketiga di kawasan Pantai Alafan, Kabupaten Simeulue Aceh terus dilaksanakan. Lost contact di sekitar Pulau Pini, ya, kejadiannya pada tanggal 8 November 2022 dan seyogyanya ketiga korban kembali pada tanggal 12 November tahun 2022. Namun hingga saat ini ketiga korban masih belum ditemukan dan kontak yang dilaksanakan oleh keluarga maupun tim SAR gabungan sampai sekarang tidak bisa komunikasi. Ya, seperti saat ini kantor pencarian dan pertolongan Nias memberangkatkan RIP 04 dengan personil berjumlah 6 orang untuk melakukan pencarian di sekitar LKP. Sementara itu, 1 unit kapal RIP 04 dan perahu rescue milik Basarnas berikut personel dikerahkan pada 2 lokasi yang dilengkapi peralatan SAR lainnya. Meskipun cuaca buruk masih melanda wilayah maritim pantai barat Sumatera Utara dan Aceh, pihak Basarnas bertekad mencari dan menemukan keberadaan korban kecelakaan kapal dan nelayan yang hilang tersebut. Pemirsa, pria Parubaya yang hanyut terseret arus Sungai Kumal di Kota Padang Sidempuan hingga saat ini belum ditemukan. Bahkan petugas gabungan telah melakukan penyisiran hingga sejauh 25 km dari lokasi korban hilang. Proses pencarian korban Mara Imam Siregar, warga Desa Bargatopong, Kecamatan Batu Nadua, Kota Padang Sidempuan, masih terus dilakukan petugas gabungan Basarnas, BPBD, serta TNI Polri dengan menyisiri Sungai Kumal. Petugas melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet, namun memasuki hari ketiga pencarian jasad pria yang berusia 58 tahun tersebut hingga saat ini belum ditemukan. Korban Mara Imam Siregar dinyatakan hilang setelah terseret arus sungai pada Jumat kemarin. Saat itu korban yang baru pulang dari kebun hendak rumahnya melintasi aliran Sungai Kumal saat hujan mengguyur kawasan tersebut. Saat itu air Sungai Kumal meluap hingga akhirnya menyeret korban. Bahkan petugas gabungan telah melakukan pencarian hingga sejauh 25 km ke hilir sungai. Sudah melakukan penyisiran beserta masyarakat, namun hasilnya masih nihil. Titik-titik yang kita curigai sudah kita juga telusuri, namun masih belum membuahkan hasil. Untuk dari Basarnas sendiri 1 tim berjumlah 5 orang kita turun dari Polda beserta dengan BPBD dari Padang Sidempuan Kota. Buruknya cuaca membuat petugas kembali menghentikan pencarian untuk sementara waktu. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Polres Labuan Batu mengamankan pelaku pembakaran terhadap seorang wanita lansia, yang mana pelaku tidak lain merupakan anak tiri korban yang mengalami gangguan jiwa atau depresi.
Personil Satreskrim Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap kasus pembakaran wanita lansia Nur Hayani Dalimunte yang berusia 60 tahun warga desa Sampean, Kecamatan Sekanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pengungkapan kasus ini merupakan penyelidikan yang dilakukan petugas di lapangan dengan mengambil keterangan saksi-saksi dan berhasil mengamankan DH atau Diana Hasibuan berusia 48 tahun yang diduga pelaku pembakaran yang tidak lain adalah anak tiri korban. KBU Satreskrim Polres Labuhan Batu Ibtu Hanaibaho menyatakan bahwa peristiwa bermula ketika pelaku mendatangi rumah korban yang berjarak 20 meter dari rumahnya sambil membawa pematik api atau mancis dan botol plastik yang berisikan minyak campur. Bermaksud hendak bunuh diri namun korban melarang. Akibat larangan dari korban tersebutlah pelaku marah dan menyiramkan minyak ke badan korban dan membakar korban dengan mancis yang dibawa. Anak tiri korban ini sesuai dari hasil interogasi kita mengidap penyakit depresi dan sekarang ini dalam hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan bahwasannya mengakui yang melakukan pembakaran ibu tirinya adalah saudari Diana Hasibuan. Atas perbuatannya dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan menyebabkan kematian orang lain, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dijerat pasal 187 Junto 351 dari KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun. Pemirsa, 2 rumah warga di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Barus Utara, Tapanuli Tengah, rusak parah akibat diterjang longsor di perbukitan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta. Pada peristiwa longsor yang terjadi kemarin petang tersebut, tidak menimbulkan korban jiwa, karena penghuni rumah sempat keluar sebelum material longsor menghantam kediaman mereka. Longsor di perbukitan ini setelah kawasan tersebut diguyur hujan sepanjang hari kemarin. Menurut salah seorang korban Rizwan Manalu, sebelum terjadi tanah longsor, ia sempat mendengar suara gemuruh dari belakang rumah. Curiga akan terjadi sesuatu, ia dan anaknya langsung bergegas keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Pada waktu bersamaan, tetangganya juga keluar dari rumah. Sisa rumah tinggal depan ini aja lah yang nampak dari jalan umum. Utuh nampaknya dari jalan, tapi kalau dicek ke dalam udah habis semua. Waktu keadaan longsor panik atau gimana? Ya panik lah Pak, tapi udah sempat kita keluar dari rumah. Jadi pas kita udah keluar dari rumah, kita nengok, tinggal mandang aja lah ke situ, nampak lah. Kita tengok lah contohnya kayu yang menimpa rumah itu sama tanahnya. Pasca kejadian, dia berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Rizwan fokus menyelamatkan diri sehingga tidak sempat mengevakuasi barang-barang di rumahnya. Korban mengaku masih trauma dengan kejadian ini dan harus mengungsi ke rumah tetangga karena rumahnya tidak dapat ditinggali, serta mengungsi ke tempat saudaranya untuk sementara waktu. Hingga saat ini, aparat setempat dibantu warga terus melakukan evakuasi barang yang tertimbun material longsor dan material lumpur dari dalam rumah. Nah pemirsa, informasi selanjutnya, siswa diliburkan akibat banjir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Satukan tujuan, hadapi rintangan menuju perubahan. ASN berakhlak, kerja dengan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah kita melangkah, poros berjuang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Satukan langkah kita melangkah, poros berjuang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Saatnya kita berubah, poros berjuang. Ahoy! Poros berjuang. Pemirsa, berita selanjutnya, akses menuju SMK Negeri 1 Seirampah tertutup total akibat banjir yang terjadi pada Selasa pagi, hingga membuat para siswa yang hendak ke sekolah kembali pulang ke rumah. Akibat banjir ini, aktivitas belajar mengajar di SMK Negeri 1 Seirampah diliburkan dan ditetapkan belajar daring. Dari pantauan TVRI di lapangan pagi tadi, sejumlah titik banjir sudah mulai naik ke jalan desa hingga menutup sebagian jalan tersebut. Sementara akses jalan menuju ke sekolah SMK Negeri 1 Seirampah lumpuh total. Hal ini terlihat sejumlah siswa yang hendak menuju ke sekolah harus balik arah mengingat akses menuju sekolahnya dilanda banjir. Salah seorang siswa, Muhammad Adil, bingung hendak ke sekolah karena ketinggian air menuju ke sekolahnya mencapai 1 meter. Hingga kesulitan untuk ditempuh, dan akibat musibah ini seluruh siswa SMK Negeri 1 Seirampah mutar arah dan tidak dapat pergi ke sekolah. Muhammad Adil berharap banjir seperti ini dapat segera surut agar para siswa dapat mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya, dan kepada Pemkab Serdang Bedagai kiranya dapat mencari solusi dalam mengatasi banjir ini. Ngapain? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk? Iya. Oh ya, udah berapa hari gini? Paling sekitar berapa? Bulan lebih. Bulan ya? 1 minggu. 1 minggu? Iya, 1 minggu. Terus sekolahnya libur atau diliburkan atau gimana? Diliburkan. Diliburkan? Iya. Sekolah SMK Negeri 1 Seirampah Rizal Amri Nasution mengatakan, sekolah terpaksa diliburkan dan dilakukan proses belajar mengajar melalui daring mulai hari ini hingga 3 hari ke depan. Dan apabila banjir cepat surut, maka proses belajar mengajar dapat kembali normal. Ya, pemirsa, masih informasi terkait banjir Dusun 1, 2, dan 3, Desa Seirampah, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Srega yang terendam air dan sempat surut beberapa hari lalu. Namun air kembali naik merendam pemukiman warga. Seorang Tuti Haryati kaget karena air sudah menggenangi rumahnya hingga hampir menenggelamkan di waktu sedang tertidur. Banjir kembali melanda Desa Seirampah, Serdang Bedagai. Padahal beberapa hari yang lalu air sudah berangsur surut hingga warga sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Air yang merendam desa tersebut terjadi pada hari Senin kemarin sekitar pukul 5 dini hari. Air kiriman dari hulu yang diakibatkan karena hujan deras ini membuat luapan Sungai Rampah kembali menerjang pemukiman warga. Warga Dusun 3 Desa Seirampah Tuti Haryati mengatakan pada Senin subuh air sudah naik ke dalam rumahnya hingga membuat kaget karena air dengan cepat naik lalu bergegas untuk menyelamatkan barang dan perabotan berharga. Awalnya kan semalam udah sempat bagus habis. Hari apa itu habis, Bu? Airnya? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Habis total. Habis total. Kemudian semalam tadi malam itulah pagi tadi naik. 2 malam ada bisa kami. Padahal hujan-hujan sedikit aja ya, bukan banyak. Tahu jam 3 malam kalau puasa. Tapi air dari gunung datang. Air dari gunung datang jadi
apa ya? Laut limpah lah kemari. Sementara itu, seorang warga Dusun 1 Desa Seram Pamisni tidak menyangka karena air yang merendam rumahnya sudah surut pada hari Sabtu kemarin. Namun tanpa diduga, tiba-tiba air kembali merendam rumahnya. Udah 2 malam ini kering. Jadi pulang setengah tadi malam, anak yang lajang tikar, ambal, tilam. Lalu tuh jam 3, nek, puasa nek. Baru jam 1 ibu baru tidur. Oh iya, puasa kuyuk rupanya ya Allah. Lagi tidur? Udah lebuk lumpuh, nggak bisa naik ke kamar mandi, ke kamar tidur. Nangis ibu. Dugaan sementara kiriman air datang dari gunung akibat curah hujan yang tinggi sehingga sungai Rempah meluap karena tidak mampu menampung debit air dan warga sontak kaget karena air langsung naik seperti ini. Pemirsa, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Nias Utara masih digenangi banjir. Meskipun mulai dapat dilintasi, namun warga meminta pemerintah membangun peningkatan badan jalan pada rawan banjir tersebut. Hingga petang Senin, kondisi banjir di Kabupaten Nias Utara mulai surut. Terlihat perubahan pada ruas jalan di sejumlah titik yang semula sulit dilalui kendaraan karena ketinggian genangan banjir hingga mencapai 1 meter. Kini berangsur turun menjadi 50 dan 30 cm. Kondisi ini menjadi kesempatan warga dan pengendara untuk melintasinya. Seperti di kawasan perkampungan Totoy, Desa Desa Luk Hulase, Kecamatan Lahewa Timur, pengendara dari 2 arah saling bergantian untuk melewati banjir yang sudah mulai surut. Dan aktivitas jasa penyeberangan manual, khususnya sepeda motor masih terlihat di lokasi ini. Sehingga pengendara masih harus mengeluarkan biaya perjalanan tambahan. Iya udah mulai surut, tapi ya memang agak susah juga ini. Sebenarnya lebih bagus kalau memang dibangun di samping jembatan-jembatan ini kan. Hanya ini aja, seperti ada penambahan biaya, ada penambahan biaya nggak melintasi jalan? Iya, ada lah. Ada berapa itu. Pak? Ada itu 1 motor di 20.000. Iya, memang susah juga. Tapi itu terbantu ya dari warga ya? Iya. Ini memang permukaan jalan ini terlalu rendah. Mestinya Bang? Ya, ini harusnya lebih tinggi ke depan kalau mau dibangun. Ya, sekalipun kepala daerah ini sulit juga untuk mengantisipasi ini. Oleh karena ketika dibangun konstruksi jalannya sudah lebih rendah daripada posisi tanah di luar. Katanya kan Untuk mencegah terjadinya genangan banjir pada jalur transportasi penghubung antar kabupaten kota tersebut, warga berpendapat mestinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan program peningkatan berupa peninggian badan jalan, khususnya titik yang rawan banjir agar mampu memperlancar aktivitas lalu lintas dan terhindarnya dari gangguan kelumpuhan ekonomi masyarakat, meskipun situasi bencana banjir sedang melanda. Sementara itu, pemirsa, Kepala BMKG Maritim Belawan menghimbau masyarakat pesisir Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara agar mewaspadai dalam menghadapi banjir rob di bulan November 2022 ini. Banjir rob di bulan November ini terjadi 2 kali dari tanggal 5 hingga tanggal 12. Kemudian banjir rob tersebut masih melanda yakni tanggal 21 dan tanggal 27 November 2022. Yang diperkirakan banjir rob yang akan datang mencapai setinggi 2,4 meter hingga 2,7 meter yang terjadi pada malam dini hari pada masyarakat yang sedang tidur. Terkait banjir rob tanggal 21 November hingga 27 November 2022 yang terjadinya pada malam dini hari, Kepala BMKG Maritim Belawan Sugiono menghimbau warga pesisir untuk bersiap-siap menghadapi datangnya banjir rob dan turunnya hujan. Kepala BMKG Belawan Sugiono menjelaskan dari hasil pengamatan BMKG Belawan yang akan melanda wilayah pesisir pantai di Medan, Sumatera Utara, banjir rob setinggi 2,4 meter hingga 2,7 meter ini akan merendam seluruh pemukiman warga yang berada di beberapa kecamatan yang ada di Kota Medan Utara,
khususnya perumahan warga dan kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta di Belawan. Selain itu, banjir rob ini juga akan merendam jalan-jalan protokol di seluruh Kecamatan Belawan seperti di jalan protokol dari kawasan Jalan Sumatera hingga ke pangkal titik kembar perbatasan Kecamatan Medan Belawan dengan Kecamatan Medan Labuhan, sehingga jalan tersebut sulit dilalui kendaraan roda 4 seperti mobil pribadi maupun pengguna sepeda motor. Yang sekarang ini yang kita perlu persiapkan adalah tanggal 21 sampai tanggal 27 November. Ini banyak terjadi pada dini hari. Artinya pada saat kita istirahat, kita harus waspada, hati-hati kenaikan air laut atau pasang air laut atau rob. Masyarakat kami harapkan untuk waspada, mempersiapkan diri pada hal-hal atau dampak yang mungkin terjadi dengan banjir rob tersebut gitu. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, berita selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memberikan penghargaan Sidakarya kepada perusahaan di Sumatera Utara. Gubernur berharap penghargaan ini bisa menjadi inspirasi bagi perusahaan kecil, menengah, dan besar untuk menghasilkan produk berkualitas. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumut memberikan penghargaan kepada perusahaan kecil, menengah, dan besar yang mempunyai prestasi. Penghargaan ini selalu memunculkan juara-juara yang diharapkan bisa menginspirasi perusahaan lain untuk ikut. Baik kualitas manajemen, pengelolaan kualitas produk, serta manajemen perusahaan dan sumber daya manusia yang bekerja. Gubsu Edi mengatakan perusahaan yang menerima penghargaan itu telah membuktikan bahwa sudah berjuang untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Adapun 9 perusahaan yang mendapatkan penganugerahan Sidakarya dari Gubsu yaitu perusahaan besar PT Pasifik Medan Industri, PT Indofood CBP Sukses Makmur, kemudian perusahaan menengah PT Pasar Swalayan Maju Bersama, Pabrik Es Siantar dan PT LSU, kemudian perusahaan kecil CV Mandiri Kopi dan UD Arta Tenun Ulos, dan untuk kategori berkembang diraih 3 perusahaan, yakni PT Tanimas Sop Industri, PT Adimulya Sarimas Indonesia, dan CV Jaya Kencana. Pemberian penghargaan juga diberikan kepada Bupati Deli Serdang, Wali Kota Medan, dan Wali Kota Pematang Siantar berupa lencana produktivitas oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Memang mereka sudah banyak berbuat, walaupun banyak hal yang harus kita evaluasi. Dia berusaha untuk mensejahterakan, menyemangati, memberikan insentif kepada para buruh kita. Sehingga memang produksinya meningkat dari tahun ke tahun. Dan saat ini 3 tahun berturut-turut perusahaan tersebut menggambarkan yang patut diberikan anugerah. Inilah hari ini dilakukan. Dikatakan Gubsu dalam era globalisasi sekarang, saat ini semua negara dan pelaku dunia dipaksa terlibat dalam persaingan ketat baik antar negara maupun antar perusahaan. Persaingan tersebut bukan saja untuk merebut peluang dari globalisasi, akan tetapi juga mempertahankan eksistensi bisnis dan pemerintahan. Oleh sebab itu, baik tingkat perusahaan dan lembaga pada tingkat mikro maupun pemerintah tingkat regional dan nasional harus terus berupaya meningkatkan produktivitasnya.
Ya, pemirsa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Utara menggelar penganugerahan produktivitas Sidakarya Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan pagi tadi. Anugerah Sidakarya merupakan penghargaan tingkat provinsi yang diberikan kepada perusahaan dengan produktivitas tinggi dan berhasil mempertahankan tingkat produktivitas tersebut selama 3 tahun berturut-turut. Kepala Dinas Tenaga Kerja Baharudin Siagian mengucapkan terima kasih kepada penerima penghargaan yang berkomitmen dalam produktivitasnya. Anugerah Sidakarya yang diberikan per 2 tahun di tahun genap oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam memotivasi dunia usaha agar terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, efisien, kualitas, dan ramah lingkungan dalam usahanya. Dengan begitu tetap produktif dan semakin meningkat produktivitasnya. Pemberian penghargaan Sidakarya ini juga dalam rangka peningkatan kesadaran akan pentingnya produktivitas terhadap usaha kecil menengah, UKM, dan besar. Penghargaan Sidakarya merupakan penghargaan tertinggi tingkat provinsi di bidang produktivitas kepada perusahaan yang dinilai mampu menerapkan konsep dan metode produktivitas secara baik. Pemberian penghargaan ini guna memberikan pengakuan dan penghargaan kepada perusahaan yang telah berhasil menunjukkan kinerja dan produktivitas terbaiknya. Selain itu, membangun budaya kerja yang produktif dan kualitas serta daya saing perusahaan agar berperan dalam menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan para masyarakat. Adapun 9 perusahaan yang mendapatkan penganugerahan Sidakarya dari Gubernur Sumatera Utara, yakni perusahaan besar PT Pasifik Medan Industri, PT Indofood CB Sukses Makmur, kemudian perusahaan menengah PT Pasar Swalayan Maju Bersama, Pabrik Es Siantar, dan PT LSU. Kemudian perusahaan kecil CV Mandiri Kopi dan usaha dagang Arta Tenun Ulos. Dan untuk kategori berkembang diraih 3 perusahaan yakni PT Tanimas Soft Industries, PT Adi Mulia Sarimas Indonesia, CV Jaya Kencana. Pemberian penghargaan juga diberikan kepada Bupati Deli Serdang, Wali Kota Medan, dan Wali Kota Pematang Siantar berupa lencana produktivitas oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Kita harapkan dengan penyerahan produktivitas ini kan banyak penilaian-penilaian yang dilakukan di situ, maksudnya bagaimana upah, ya, bagaimana manajemen produktivitasnya, sekaligus juga menyangkut pemasaran dari produknya mereka. Kita harapkan ini bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di Sumatera Utara. Harapan kita ke depan dengan adanya penilaian Sidakarya ini, ya perusahaan-perusahaan lain juga bisa mengikuti apa-apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk kebaikan kita. Artinya bahwa para pekerja juga bisa menjadi perhatian daripada perusahaan-perusahaan tersebut. Pemirsa, pemerintah Kota Medan telah menambah lokasi titik parkir elektronik dari jumlah sebelumnya yang berada pada puluhan lokasi tepi jalan dan lokasinya kebanyakan terdapat di inti Kota Medan. Jika sebelumnya jumlah titik parkir elektronik berada di Kota Medan hanya 65 titik, maka sejak kemarin ditambah lagi sebanyak 87 titik lokasi, sehingga jumlahnya bertambah menjadi 152 titik. Parkir elektronik ini juga seperti sebelumnya ditangani oleh perusahaan yang dinyatakan layak mengelola parkir elektronik. Dengan demikian, setelah adanya penandatanganan kerjasama dengan Dinas Perhubungan kemarin, maka seluruh perusahaan yang menjadi pengelola parkir elektronik harus memastikan setiap juru parkir tidak boleh menerima pembayaran secara tunai. Untuk mensosialisasikan parkir elektronik ini diberikan waktu selama 1 minggu. Bahkan pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan telah menyurati pihak TNI Polri agar ikut mengawasi. Dari pantauan di lapangan hari ini dari 87 titik parkir elektronik, di mana juru parkir masih menerima retribusi parkir secara tunai. Dari sebanyak 87 titik parkir elektronik yang ditambah umumnya berada pada inti Kota Medan yang selama ini banyak terdapat parkir kendaraan, baik itu pada lokasi perkantoran maupun usaha perdagangan. Dari pantauan titik parkir elektronik ini, beberapa ruas jalan masih dilayani juru parkir dengan pembayaran secara tunai, di antaranya di Jalan Uskup Agung, Jalan Hang Tua, Jalan Tekucik di Tiro, dan Jalan Palang Merah, serta Jalan Ahmad Yani termasuk Jalan Balai Kota.
Pemerintah Kota Medan menambah jumlah titik parkir elektronik ini karena telah mampu menambah penghasilan pendapatan asli daerah Kota Medan dari sektor peretribusi parkir tepi jalan. Ya pemirsa, dari Kota Medan kita menuju ke Kabupaten Deli Serdang. Setelah viral dijuluki pasar terkumuh di Kabupaten Deli Serdang, petugas Satpol PP dan pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar pasar Inpres Tanjung Morawa. Sebelumnya, jalan pasar tradisional Tanjung Morawa ini dicap pasar tradisional terkumuh karena jalan menuju pasar Inpres yang berlumpur menjadi keluhan masyarakat. Kedatangan petugas Satpol PP ke pasar tradisional Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Tanjung Morawa membuat para pedagang kaki lima panik dan dengan cepat mereka mengevakuasi barang dagangannya agar tidak diangkut oleh petugas. Banyaknya pedagang yang berjualan di bahu jalan mengakibatkan kesemerautan pasar dan seringkali menimbulkan kemacetan. Satu persatu barang dagangan yang dipajang di atas trotoar diangkut petugas Satpol PP ke atas truk. Terlihat seorang pedagang sayuran mencoba menarik dagangan miliknya saat petugas Satpol PP mengamankan meja miliknya dan aksi tarik-menarik pun terjadi. Akhirnya membuat pedagang sayuran kesal hingga membuang dagangan sayuran miliknya ke bahu jalan. Madalena mengatakan sangat kecewa dengan cara penggusuran yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan Trantip Kecamatan Tanjung Morawa. Satpol PP-nya menangkap aja, kenapa sebagian dibongkar, sebagian enggak? Apa udah kena suap? Iya, harapan ya semua lah, kalau semua dibongkar, semua itu dibongkar. Jangan ada yang dibongkar, jangan ada yang enggak. Jadi kerugian nih Kak atas penggusuran kalau ini? kerugian sama dia ikhlas kami kalau semua dibongkar. Jangan kena suap dia sebagian disuap nggak mau. Sementara itu, Sekcam Tanjung Morawa Gontar Syahputra Panjaitan mengatakan penertiban ini dalam rangka akan dilakukan penggerukan parit dan normalisasi drainase. Sebelumnya pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa juga sudah mengedarkan surat pemberitahuan dan mensosialisasikan kepada para pedagang agar menggeser lapak dagangan mereka. Penertiban pasar tradisional Tanjung Morawa, kebetulan untuk bagian dalam kita ada pengerukan paret karena udah lumayan lama ya, jadi paretnya itu udah tersumbat, jadi kita turunkan beko untuk dinormalisasi kembali. Jadi secara administrasi surat menyurat sudah dibagikan kepada para pedagang, ditambah juga kita lebih kurang ada 5 hari langsung sosialisasi pakai toa langsung ke pedagang-pedagangnya sehingga tidak ada masalah lagi. Pedagang sudah paham, sudah mengerti. Hingga saat ini para pedagang berharap agar seluruh pedagang yang lapaknya digusur dapat dialokasikan ke tempat yang lebih layak. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda. Dengan hati untuk Sumatera Utara, satukan langkah kita melangkah, Polres berjuang-juang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2.
berubah. Horas menjual-jual. Ahoy! Horas menjual-jual. Yahoo! Ya, pemirsa, berita selanjutnya, banyaknya para pedagang barang bekas atau Monza, khususnya jenis sepatu yang berjualan di lokasi pusat pasar Horas Jaya, Kota Pematang Siantar, pada siang malam hari menjadikan suasana pusat Kota Pematang Siantar selalu ramai. Meski barang bekas atau yang dikenal dengan sebutan Monza, namun kualitasnya tidak kalah dengan barang baru yang dijual di toko. Sehingga para pedagang sepatu bekas ini selalu ramai dipadati warga untuk berbelanja. Salah seorang pedagang sepatu bekas yang setiap malam berjualan di lokasi pusat pasar Horas Kota Pematang Siantar, Ledio Nanggiolan mengatakan, ramainya pembeli sepatu bekas yang mereka jual ini tidak luput dari tren saat ini. Meski barang bekas, namun kualitasnya tidak kalah dengan barang yang baru dijual di toko. Dan harganya yang terjangkau serta para pembeli bebas membeli sesuai dengan keinginannya. Lebih murah ya satu ya, lebih murah, kualitas pun lebih oke lah bandingkan apa, kan kalau di baru kan belum terjamin sih kualitasnya. Kalau Roger sudah terjamin bang, hanya lebih banyak ya peminimnya. Kalau untuk cewek, cowok pun banyak lebih milih Roger lah. Rame-ramenya setiap Sabtu bang, malam minggu itu bang. Salah seorang pembeli Wisnu mengatakan, dari banyaknya pedagang sepatu bekas pada malam hari yang ada di lokasi pusat pasar Horas ini membuat suasana Kota Pematang Siantar terlihat selalu ramai. Sangat menguntungkan karena kita dapat sepatu yang bermutu ya, dengan harga terjangkau dan cukup memuaskan sesuai dengan pilihan kita karena banyak pilihan yang bisa dipilih dengan harga yang lumayan murah. Nah pemirsa, siapa sih yang tidak mengenal dengan Danau Toba? Danau Toba adalah destinasi wisata berkelas dunia. Pasalnya setelah mendapatkan pengakuan dari UNESCO Global Geopark, Danau Toba ditetapkan pemerintah sebagai destinasi super prioritas. Danau Toba merupakan danau vulkanik di Provinsi Sumatera Utara yang sangat terkenal di mata dunia. Danau vulkanik terbesar di dunia ini dipilih sebagai destinasi wisata super prioritas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga menjadi perhatian banyak wisatawan. Bukan tidak beralasan, pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas, salah satunya karena kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark oleh Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis pada 2020. Pemerintah sudah melakukan pengembangan Geopark Kaldera Toba yang membuat 7 kabupaten di kawasan Danau Toba terintegrasi satu dengan lainnya. Ketujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Toba, Samosir, Sibalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Karo, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat ini, pemerintah dan pihak swasta melakukan kerjasama dalam hal pembangunan Bandara Silangit agar para wisatawan lebih cepat menjangkau kawasan Danau Toba. Pasca meredanya COVID-19 di wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Utara, terdapat ribuan penumpang setiap harinya menggunakan jasa Bandara Silangit sebagai transportasi baik datang dan keluar dari kawasan Danau Toba.
Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun kawasan strategis pariwisata nasional, saat ini infrastruktur jalan yang menghubungkan 7 kabupaten di kawasan Danau Toba sudah dalam kondisi baik. Untuk menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, pemerintah juga menyediakan sarana transportasi feri yang dapat mengangkut penumpang dengan jumlah yang besar. Di setiap kabupaten, saat ini terdapat dermaga besar yang menjadi akses keluar masuk wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Guna menunjang perkembangan kepariwisataan di kawasan Danau Toba, terdapat sarana akomodasi berupa hotel berbintang dengan standar pelayanan internasional serta mampu menampung tamu dengan jumlah yang besar. Pasca pandemi COVID-19, tingkat hunian hotel di kawasan Danau Toba mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya pada setiap hari libur. Danau Toba sebagai destinasi wisata yang sangat memikat karena dikelilingi perbukitan sehingga wisatawan dapat melihat indahnya Danau Toba dari ketinggian. Jika wisatawan ingin melihat keindahan danau dan perbukitan, tersedia menara menjulang tinggi di kawasan Tele, Kabupaten Samosir. Peninggalan sejarah yang sudah berusia ratusan tahun juga terdapat di setiap kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba. Bahkan, setiap wisatawan yang datang akan disuguhkan kebudayaan lokal berupa tarian tortor. Melalui berbagai program yang dilakukan, pemerintah mengajak seluruh pelaku pariwisata menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Masyarakat lokal di kawasan Danau Toba harus siap menjadi subjek pelaku pariwisata sesungguhnya. Jadi memang pariwisata harus mendapat dukungan dari semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat serta investor. Sejumlah pemimpin negara datang tentunya tidak hanya membawa pejabat-pejabat, menteri-menteri yang terkait, tetapi juga sejumlah investor pasti juga datang ke Indonesia untuk melihat peluang-peluang kerjasama. Pariwisata pada saat ini merupakan sektor yang sangat berkembang karena selama pandemi COVID-19 tidak ada wisatawan yang datang ke Indonesia, khususnya untuk dari mancanegara. Dan ketika pandemi COVID sudah mereda, maka antusiasme wisatawan mancanegara ini akan sangat tinggi. Dan ini terbukti pada tahun 2022 ini pertumbuhan wisatawan tercatat hingga Juli 2022 itu tumbuh sekitar 6.000%. Dan kita berharap ini menjadi titik awal atau momentum bangkitnya kembali wisatawan mancanegara datang ke Sumatera Utara, karena memang Sumatera Utara memiliki potensi wisatawan, tempat-tempat destinasi wisata yang sangat menarik dan sangat bagus untuk dikunjungi. Untuk menggerakkan sektor pariwisata di seluruh dunia termasuk kawasan Danau Toba pasca pandemi COVID-19 agar dapat bangkit dan pulih, sangat diperlukan dukungan dan kerjasama seluruh delegasi KTT G20 mempromosikan destinasi wisata ke setiap negara anggota G20. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Warga Kabupaten Dairi berhasil membudidayakan berbagai jenis tanaman anggur. Hasil panen yang memuaskan ini akhirnya banjir pesanan bibit dari masyarakat yang ingin membudidayakan tanaman anggur.
Di Kabupaten Dairi, warga budidaya tanaman anggur yang berawal dari hobi Ramses Tinambunan, warga desa Hutaim Baru, Kecamatan Simpat Nempu, Kabupaten Dairi berhasil membudidayakan berbagai varietas tanaman anggur. Dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya, saat ini ada 5 varietas yang sudah berhasil dibudidayakan dengan hasil panen yang cukup memuaskan. Dan buah anggur sudah dijual kepada masyarakat dengan harga Rp100.000 hingga Rp125.000 per kilonya. Selain itu, ratusan bibit tanaman anggur seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 sudah laku terjual dengan omset jutaan rupiah. Saat ini pria berusia 31 tahun yang bekerja sebagai security di salah satu bank mengembangkan 25 varietas tanaman anggur yang ditargetkan ke depannya bahwa tanaman anggur tersebut produksinya akan lebih baik dan maksimal sesuai dengan harapan sehingga tidak menutup kemungkinan Kabupaten Dairi akan menjadi penghasil buah anggur. Untuk varietas di rumah kita totalnya ada 25 varietas, namun yang produksi totalnya hanya 5 di depan rumah ini. Untuk yang 20 varietas lagi ada di atas, akan kita kembangkan ke depannya. Untuk perawatannya simpel saja Bang ya, sama semua seperti tanaman pada umumnya. Untuk perbedaannya di sini untuk pembuahan kita harus melakukan sistem pruning ataupun pemangkasan pembuahan. Sementara itu, untuk menambah penghasilan masyarakat di Kabupaten Dairi yang ingin mencoba budidaya akan dipandu tata cara penanaman dan juga perawatan anggur secara benar. Ya pemirsa, informasi terkait tanaman anggur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Darpitino Valini, selamat sore dan sampai jumpa.